Pas di depan rumah aku ada pocong. Adanya. Jadi dia nampakinnya tuh di situ, benar-benar di situ. Benar-benar ngeliat aku ngeliat dia, dia ngeliat aku. Hai guys, kembali lagi bareng gue Tias sebagai host dari podcast Ruang Horor. Jadi kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang dia tuh punya kisah mistis yang aneh tapi nyata. Jadi si narasumber gue ini dia itu mengalami hal mistis di rumah tantenya. Kalian penasaran? Kita langsung aja ke ceritanya. Di mana cerita berakhir, ketakutan pun dimulai. Hai, salam kenal. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Safia Judith. Umurnya berapa? Umurnya 17 tahun. Oh, berarti masih sekolah ya? Iya. Sekolah di mana tuh? Aku sekolah di SMK Kesehatan yang berada di Bogor. Ini kan ceritanya tentang menginap di rumah tante ya? Iya. Kalau boleh tahu menginap di rumah tantenya tuh sekitar berapa lama? Sekitar 1 bulanan. Waktu itu kan ada libur sekolah ya, panjang, kalau nggak salah kenaikan kelas deh. Terus tante aku tuh baru pindah di situ sekitar seminggu. Terus aku disuruh nginap sama tante aku ini untuk jaga anaknya. Terus yaudah aku mau dong, aku nginap di situ. Terus aku tidur di kamar yang bawah. Itu belum dibersihin kan, rumah itu masih baru banget. Aku di situ kayak masih biasa aja lah, seminggu, terus masih biasa aja nginep di situ. Nah terus tuh mulai kejadiannya tuh di hari keberapa ya? Kayak udah lumayan lama lah tinggalnya. Terus dia tuh katanya sih ada 2 sosok gitu ya. Ada anak kecil sama ada genderuwo gitu di situ. Penunggu rumah itu? Iya. Terus yang anak kecil ini tuh katanya emang suka jail gitu loh. Dia suka ngejailin, cuman nggak ini sih. Terus kayak aku tuh sering nonton TV sampai tengah malam kayak gitu sendirian di rumah. Terus kan kayak TV-nya tuh ke sana ya. Terus langsung kayak ke dapur gitu kan. Terus dia tuh sering ngintip gitu di dapur. Sering ngintipin aku kalau malam. Mungkin karena dia nggak ada temen, jadi kayak ngajak aku main kali ya. Kamu bisa melihat sosok itu? Bisa. Lumayan serem sih mukanya pas sering ngintip kayak gitu tuh. Terus tuh kayak udahlah aku nggak terlalu ini. Terus juga dia kan gak ngeganggu aku ya, cuman kayak ngintip gitu doang. Terus aku kayak biasa aja, aku cuek. Terus tuh nggak lama tuh, beberapa hari tuh aku udah mulai diganggu nih sama dia. Kayak dia udah sering nampakin dirinya, kakinya. Kayak aku tuh sering dijailin gitulah sama dia. Terus aku tuh pas jemurin malam-malam, aku ke balkon. Terus balkonnya kan ada 2 ya, di depan sama di belakang. Nah di belakang itu posisinya di atas dapur. Nah itu tuh untuk tempat jemuran sih. Aku lagi ngejemurin kayak gitu. Terus dia tuh kayak ngejatohin barang gitu di situ. Terus aku kaget dong, Terus aku langsung kayak aku diem di situ. Terus aku langsung masuk turun ke bawah. Jadi kayak di situ aku udah mulai ngerasa keganggu nih sama dia kayak gitu kan. Tapi aku masih kayak biasa aja sih, masih kayak oh mungkin cuma gangguan sekali aja. Terus tuh aku kan sering begadang ya, sering tidur jam 3 ngegame gitu kan. Biasa tuh di kamar bawah, di kamar aku nginap, kalau nggak di ruang tamu. Terus dia tuh sering ngeganggu di situ, kayak ngejatuhin barang, ngintip. Terus pernah tuh aku digangguin sama dia
dia tuh ini apa sih, mewujudin sosok paket. Paket. Iya, jadi dia bilang kayak paket, permisi paket gitu kan. Kalau Dia nyamar gitu. iya, itu malam-malam, udah tengah malam jam 11, sekitar jam 11 gitu. Terus aku kan gak dengar ya, dia kayak sering chatting dia kayak gitu. Terus aku panggil tante aku dong, tan ada paket bukan? Aku bilang gitu kan. Terus nggak ada deh gitu kan. Terus pas aku buka beneran nggak ada paket sama sekali kayak gitu. Terus iya dia tuh mungkin mau main kali ya sama aku. Terus kayak dia tuh ngejatuhin barang. Terus pas aku ngecas di jam 2 malam, pintunya kan kebuka kan, staf kontaknya deket pintu. Aku kayak gini main HP kayak gini. Terus dia tuh lewat, tapi kakinya doang, setengah kaki kayak gini, anak kecil. Jadi cuma kakinya aja lewat. Iya, di depan kakinya. kamu. Iya, itu benar-benar putih pucet gitu kakinya. Terus ngambang gini loh. Terbang gitu. Iya, itu bener-bener lewat di depan aku. Terus aku langsung kayak, aku diem kan. Terus aku langsung nyari kan sosok itu, tapi nggak ketemu. Terus aku ngecek CCTV juga nggak ada. Terus aku langsung kayak panik gitu. Terus nggak lama tuh mati lampu. Tapi yang mati lampu tuh di rumah aku doang. Di tetangga tuh nggak ada. Terus di situ kayak langsung kayak, aku panik dong. Terus barang di dapur tuh ada yang jatuh, tambah panik dong. Kan kamar aku tuh sampingnya tuh tangga sama dapur, jadi aku makin kayak panik gitu. Terus aku nelponin suaminya kan, terus gak diangkat, kadang nggak diangkat. Terus nggak lama tuh suaminya tuh turun ke bawah kan ngecek. Terus aku udah tidur sih di situ. Terus nggak lama tuh dinyalain, tapi aku bangun. Terus di situ aku kayak masih panik, keringet dingin kayak gitu. Terus akhirnya aku pindah ke kamar tante aku, saking takutnya. Kamu cuman ngerasain sosok anak kecil itu aja? Ada yang genderuwo tuh yang di tangga. Yang di tangga? Iya. Gimana tuh? Itu biasanya di tangga. Pertama kali inget aku di samping kulkas sih. Kan samping kulkas kan depan pintu kamar aku ya. Terus tengah malam tuh pas aku kebangun, aku mau ke kamar mandi tuh dia di kamar di samping kulkas itu. Itu benar-benar kayak aku diem banget, kayak ngeliatin sosok itu terus. Jadi kayak ya aku udah mulai ngerasa keganggu sih sama sosok dua ini. Tapi kalau yang genderuwo itu nggak terlalu sih, dia kayak diem aja. Aku ngerasa keganggunya sama sosok anak kecil ini. Karena dia jahil gitu ya? Iya benar. Dia sering ngejailin aku gitu. Mungkin ngajak aku main kali ya. Tapi kamu cerita gak ke tante kamu kalau misalkan kamu ngerasain hal-hal aneh selama kamu nginep di sana? Aku cerita. Kalau setiap ada kejadian tuh aku selalu cerita sama tante aku. Aku ngerasa ini, aku digangguin kayak gini tuh aku cerita. Tanggapan kamu? Tanggapan tante kamu? Tanggapan tante aku langsung kayak manggil ustadz sih. Manggil ustadz? Iya, untuk dibersihin rumahnya, terus di ngajiin. Tapi masih kayak ada aja sosok itu. Masih tetap ada? Iya. Mungkin ada story dari rumah tersebut, kenapa kalian bisa diganggu? Mungkin mereka penunggu rumah itu kali ya. Jadi kan kita kan penghuni baru ya. Jadi mungkin mereka kayak, ini rumah gue nih gitu. Oh, lu tinggal di rumah gue gitu. Jadi karena itu sih keganggu. Terus juga genderuwo nih yang di tangga tuh waktu itu aku ngeliat pas mau ke atas. Dia tuh kan di tengah-tengah tangga ini kan ada pot gitu ya. Dia tuh lagi mainin potnya kayak gitu, digoyang-goyangin gini potnya. Pot tanaman? Iya, tanaman. Digoyang-goyangin sama dia. Terus kayak aku nggak jadi naik, aku langsung kunci pintu. Terus pindah ke kamar lagi. Banyak sih kejadiannya. Kayak aku selalu minta pulang kan aku pulang deh, aku udahan. Cuma kata tante aku, nanti aja ya, liburnya kan masih panjang gitu. Selalu ditahan-tahan untuk pulang sih aku.
Tapi ada nggak sih satu momen yang bikin kamu tuh kayak pengen banget pokoknya langsung pulang gitu? Ada. Itu yang pas kapan ya? Pas di depan rumah aku ada pocong. Pocong? Iya, pas di depan rumah tante aku maksudnya. Ada pocong, itu kerekam CCTV sih. Kamu Dia- ada buktinya? Ada. Itu lompat-lompat tapi dia muter di tempat itu aja. Di depan rumah. Depan rumah. Iya, terus ya hilang, terus di CCTV itu tuh hilang, terus dia muncul lagi, muter lagi di situ. Itu tuh lumayan lama sih, berhari-hari pocong itu ngeganggu di situ.